Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami dengan judul pengaruh variasi massa dan waktu fermentasi Clostridium dengan dan tanpa pretreatment pada ampas tebu. Sebelumnya, nama akta kami yang pertama Erika Firdayoni dengan NIM D500-22018, yang kedua Amelia Widifatika dengan NIM D500-22040, yang ketiga Fatia Syarifah Anabila dengan NIM D500-22063, dan yang keempat Anisya Putri Agustina dengan NIM D500-22076. Adapun daftar isinya, yang pertama latar belakang, yang kedua states of facts, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam hipotesis, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan tahapan penelitian, yang kesembilan langkah-langkah, yang kesepuluh kesimpulan, yang kesebelas jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya latar belakang. Pemerintah menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada 2050 sesuai kebijakan energi nasional. Saat ini kapasitas fuel grade etanol mencapai 117.000 kiloliter, masih di bawah target yaitu 155 kiloliter. Untuk memenuhi kebutuhan produksi bioetanol akan dikembangkan bersama biobutanol sebagai alternatif guna mendukung energi terbarukan dan ketahanan energi nasional. Next, pada bagian state of arts. Biobutanol adalah bahan bakar yang dapat diproduksi dari sumber bahan terbarukan seperti ampas tebu melalui fermentasi bakteri Clostridium acetobutylicum yang memanfaatkan heksosa dan pentosa. Kepadatan energi biobutanol sekitar 30% lebih tinggi daripada etanol. Memiliki tekanan uap yang rendah, lebih efisien, tidak mudah larut dalam air, serta volatilitas uap yang rendah. Sehingga dapat dicampur dengan bensin dalam berbagai proporsi terbarukan. Selanjutnya, ampas tebu merupakan biomasa lignoselulosa dari limbah pengolahan tebu yang memiliki potensi besar untuk energi terbarukan. Selulosa dan hemiselulosa menyediakan gula sederhana untuk fermentasi, sementara lignin yang kaku menghambat proses penguraian. Dengan pretreatment ini dan peran bakteri Clostridium acetobutylicum, ampas tebu dapat dikonversi menjadi bahan bakar terbarukan secara lebih efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi massa bakteri Clostridium acetobutylicum pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, dan waktu fermentasi 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan terhadap produksi biobutanol dari ampas tebu. Yang kedua, seberapa efektif pretreatment dengan variasi massa bakteri pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, dan waktu fermentasi pada 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan dalam meningkatkan produksi dan kualitas biobutanol. Yang ketiga, kadar massa bakteri apa yang optimal untuk produksi biobutanol dari ampas tebu. Dan yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi biodegradasi ampas tebu dalam menghasilkan biobutanol. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian diantaranya yaitu menganalisis pengaruh variasi massa bakteri Clostridium acetobutylicum pada konsentrasi 5%, 10%, 15% terhadap produksi biobutanol dari ampas tebu. Menentukan pengaruh waktu fermentasi terhadap efisiensi produksi biobutanol, mengevaluasi efektivitas bakteri Clostridium acetobutylicum dengan dan tanpa pretreatment dalam meningkatkan hasil biobutanol. Meningkatkan efisiensi produksi biobutanol dari ampas tebu sebagai sumber energi terbarukan. Adapun manfaat penelitiannya diantaranya yaitu 1. Memberikan solusi alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah ampas tebu. 2. Mendukung pengembangan teknologi produksi biofuel yang efisien dan ekonomis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga, yaitu membandingkan hasil produksi biobutanol dengan dan tanpa pretreatment untuk menentukan metode yang lebih optimal. Untuk hipotesisnya sendiri, yaitu ada hubungan yang signifikan antara variasi massa bakteri, waktu fermentasi, suhu, pH, dan jumlah substrat ampas tebu terhadap konsentrasi biobutanol yang dihasilkan. Pada metode penelitian, terdapat rancangan penelitian dan variabel penelitian. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) untuk eksperimen produksi biobutanol dengan dan tanpa pretreatment, lalu uji hasil. Untuk variabel penelitiannya, yaitu terdapat variabel bebas, perikat, dan kontrol. Untuk variabel bebasnya, variasi massa bakteri pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, sedangkan variabel terikatnya yaitu konsentrasi biobutanol, serta variabel kontrolnya yaitu suhu fermentasi 37 derajat Celcius,
pH fermentasi 6,5, dan waktu fermentasi yang ditentukan. Pada slide selanjutnya, kami sajikan proses diagram alir produksi biobutanol. Namun di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan yang kami gunakan dalam proses penelitian yang kami lakukan. Untuk yang pertama, tahapan awal proses dimulai dengan pengumpulan bahan yaitu ampas tebu yang kemudian dibersihkan dari kotoran dan kontaminan lainnya. Setelah dibersihkan, ampas tebu diproses menggunakan alat yang disebut dengan crusher untuk merubah menjadi partikel yang lebih kecil untuk memisahkan sisa cairan dan komponen yang dapat diekstraksi. Setelah itu, ampas tebu diproses melalui dua cara, yaitu dengan pretreatment dan tanpa pretreatment. Ketika kondisi tanpa pretreatment, ampas tebu langsung menjalani proses hidrolisis enzimatik, di mana molekul kompleks dalam lignoselulosa dipecah menjadi gula sederhana. Gula tersebut kemudian difermentasi melalui proses fermentasi AB atau aseton butanol etanol menggunakan bakteri yang disebut dengan Clostridium acetobutylicum. Sementara itu, dengan cara pretreatment, ampas tebu terlebih dahulu dipanaskan menggunakan hot plate. Pemanasan ini bertujuan untuk membentuk struktur lignoselulosa, sehingga peningkatan efisiensi pengolahan pada tahap berikutnya. Selain itu, didelikvidifikasi untuk pemecahan struktur kimia. Setelah pretreatment, ampas tebu menjalani proses hidrolisis enzimatik untuk menghasilkan gula sederhana yang selanjutnya difermentasi melalui proses fermentasi AB. Kombinasi pretreatment dan hidrolisis enzimatik ini diharapkan dapat meningkatkan hasil dan kualitas produksi biobutanol. Dibedakan menjadi dua analisis variabel dengan membandingkan masa waktu dan masa bakteri. Menganalisis masa waktu dengan varian masa waktu yang digunakan yaitu 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan, dan menganalisis masa bakteri dengan variasi masa bakteri yang digunakan 5%, 10%, dan 15% dari masa substrat yang digunakan. Baik, berikut ini merupakan langkah-langkah pada penelitian yang akan dilakukan. Antara lain yaitu yang pertama pengumpulan bahan. Pengumpulan limbah ampas tebu dilakukan dari industri pabrik gula yang terdekat. Yang kedua, pembersihan. Ampas tebu yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada ampas tebu. Setelah dilakukan pencucian, selanjutnya substrat dipanaskan menggunakan air dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Dan proses pemanasan tersebut hanya untuk yang menggunakan metode pretreatment, sedangkan yang tanpa pretreatment tidak perlu menggunakan proses pemanasan. Lalu, tiriskan hingga kandungan airnya berkurang. Yang ketiga, crusher atau penggilingan. Ampas tebu yang sudah bersih dihancurkan menggunakan crusher hingga halus. Yang keempat, delignifikasi. Ampas tebu sebanyak 150 gram dan 100 gram didelignifikasi menggunakan 300 ml larutan NaOH 1,5% selama 90 menit dengan dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius. Dan proses pemanasan tersebut hanya untuk yang menggunakan pretreatment, sedangkan yang tidak menggunakan pretreatment tidak perlu menggunakan proses pemanasan. Yang kelima, hidrolisis. Proses hidrolisis ini menggunakan larutan HCl 7% sebanyak 100 ml selama 1 jam dengan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius di atas hot plate dan pengadukan dengan kecepatan 450 rpm. Setelah melewati proses hidrolisis ini, dinginkan substrat hingga mencapai suhu 25-30 derajat Celcius. Lalu, saring filtrat yang dihasilkan dan analisis kadar glukosanya. Yang keenam, fermentasi. Hasil filtrat pada proses hidrolisis diatur pH-nya hingga 5-6. Jika pH substrat kurang dari 4 atau 5, maka tambahkan larutan NaOH, dan jika pH substrat lebih dari 6 atau 5, maka tambahkan asam sitrat untuk menurunkan kadar pH-nya. Lalu, filtrat tersebut disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan proses sterilisasi tersebut hanya untuk yang menggunakan metode pretreatment, sedangkan tanpa pretreatment tidak memerlukan proses sterilisasi. Proses fermentasi dilakukan menggunakan bakteri Clostridium acetobutylicum dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15% dari massa substrat yang digunakan pada suhu lingkungan selama 2 minggu. Dan yang terakhir, ketujuh, analisis kadar biobutanol. Setelah proses fermentasi selesai, cairan hasil fermentasi dianalisis untuk mengukur kadar biobutanol yang dihasilkan. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan baku biobutanol untuk mendukung energi terbarukan di Indonesia, variasi massa bakteri Clostridium acetobutylicum, dan waktu fermentasi diuji dengan pretreatment untuk mempermudah penguraian lignoselulosa. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi pretreatment dan fermentasi bakteri meningkatkan produksi biobutanol dengan efektivitas bergantung pada konsentrasi bakteri dan waktu fermentasi. Pemanfaatan limbah ini mendukung pengurangan bahan bakar fosil dan menciptakan energi ramah lingkungan. Dan berikut lampiran jadwal penelitian yang akan kami laksanakan. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang telah terlampir dan yang telah diakses untuk referensi kita. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.